Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Kiriman Santet Keluargaku Sendiri. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepalaku benar-benar sakit. Di bawah duduk saja rasanya seperti berputar-putar, ucap Vivi pada suaminya, Rigen. Kalau begitu kamu istirahat saja. Jangan mengerjakan pekerjaan rumah dulu. Nanti aku saja yang bereskan setelah pulang kerja, ujar Rigen seraya mengelus kepala istrinya itu. Terima kasih ya. Sama-sama sayangku, balas Rigen seraya mencium kening istrinya, lalu berpamitan untuk berangkat kerja. Vivi merupakan perempuan berdarah Banjar atau Kalimantan Selatan, sementara Rigen berdarah Dayak Siang Murung. Mereka memutuskan menikah setelah sebelumnya menjalin hubungan berpacaran selama 4 bulan. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan kemudian menikah. Meskipun pernikahan mereka sedikit mengalami masalah di awal-awal dulu, karena keluarga Vivi tidak mau jika Vivi menikah dengan Rigen. Laki itu akan membawa Vivi ke tempat asalnya yang sangat jauh tersebut. bagaimana kalau dia itu bukan lelaki baik? Takutnya nanti kamu diapa-apakan saat di desanya sana. Siapa yang akan menolongmu, Vi? Ujar ayahnya waktu itu. Vivi yang memang anak perempuan satu-satunya dalam keluarga itu sangat disayangi oleh orang tua maupun saudara-saudara laki-lakinya. Untungnya saat itu dia dibela oleh iparnya yang berasal dari suku Dayak juga. Kalau Umar Ragu Rigen bukan orang baik-baik, coba nanti kasih syarat. Mau tidak dia tinggal di sini bersama Vivi? Kalau dia mau, berarti dia memang benar-benar serius dan baik. Karena jarang sekali laki-laki mau meninggalkan keluarganya demi seorang perempuan. Berbeda denganku yang memang sudah tidak punya siapa-siapa lagi ini. Jadi pilihan terbaiknya, ya harus ikut suami kan? Ujar ipar Vivi pada masa itu. Dan untungnya perkataan kakak iparnya tersebut mampu merubah keputusan orang tuanya. Hingga akhirnya orang tua Vivi mau menerima Rigen sebagai menantu. Tentu saja dengan syarat bahwa Rigen harus tinggal di rumah mertuanya tersebut. Dan Rigen tidak ada masalah dengan syarat tersebut. Ia siap untuk tinggal di sana, asal bisa menikah dengan Vivi. Dan 3 hari sebelum hari pernikahan, Rigen memutuskan untuk masuk Islam. Padahal Vivi dan keluarganya tidak ada yang menyuruh, karena mereka termasuk salah satu keluarga yang sangat menghormati agama orang lain. Selain itu, dalam keluarga besar mereka pun masih banyak yang berbeda agama. Walaupun berbeda keyakinan, kita tetaplah satu keluarga. Ucapan ayahnya itu masih sangat Vivi ingat hingga saat ini. Setelah menikah dan tinggal di rumah mertuanya selama 1 tahun, Rigen dan Vivi akhirnya memutuskan untuk menyicil rumah yang kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Rigen sendiri bekerja di salah satu perusahaan batubara yang berada di Kalimantan Tengah pada waktu itu. Rigen hanya mendapat cuti 1 minggu setelah 1 bulan full bekerja. Jadi waktu 1 minggu itu benar-benar ia habiskan bersama istri tercintanya. Dari waktu ke waktu, Vivi pun akhirnya hamil tepat di usia 2 tahun pernikahan mereka. Namun entah karena apa, Vivi mengalami keguguran. Dan sejak saat itu, Vivi tidak mau lagi ditinggalkan oleh suaminya kerja jauh, yang membuat Rigen terpaksa berhenti dari pekerjaannya di Kalteng. Ia menganggur selama hampir 3 bulan untuk merawat dan menemani istrinya. Saat itu mereka bertahan hidup dengan uang tabungan yang mereka tabung selama 2 tahun tersebut. Dan tepat di bulan keempat, saat itu Rigen memutuskan melamar pekerjaan di perusahaan batubara yang berada di Kalsel. Karena pada dasarnya, si Rigen ini punya pengalaman sebagai supir. Jadi dengan mudahnya dia masuk kerja di sana. Meskipun gajinya tidak sebesar di Kalteng dulu, tapi ia cukup bersyukur karena bisa langsung mendapatkan pekerjaan di sana.
Dan kebetulan tempat kerja Rigen yang baru tersebut tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Hanya berjarak sekitar 5-6 kilometer saja. "Kamu baik-baik saja, Vi?" tanya ipar perempuannya itu. Terlihat khawatir melihat wajah Vivi yang sangat pucat tersebut. "Aku baik, Kak. Cuma entah kenapa ini kepalaku sakit terus, seperti ditusuk-tusuk. Kadang bagian ulu hatiku yang sakit." Kakak ipar pertamanya itu mengerutkan alisnya menatap Vivi. "Mau aku temani ke dokter, Vi?" "Tidak usah, Kak. Paling cuma pusing biasa. Maklumlah, kan sekarang musim hujan. Mungkin aku masuk angin." "Kalau sakit itu jangan dianggap remeh, Vi. Takutnya ada penyakit lain yang lebih serius," ujar kakak iparnya tersebut. Tidak usah dipaksa. Orang dia bilang baik-baik saja kan? Sahut kakak ipar keduanya. Itu seraya berdiri. Jadi, Vivi ini memiliki 3 saudara laki-laki. 2 kakaknya sudah menikah, dan adiknya baru saja lulus sekolah. Kakak pertamanya menikah dengan perempuan dari suku Dayak, dan kakak keduanya menikah dengan perempuan yang masih satu daerah dengan mereka. Yang paling perhatian pada Vivi adalah kakak iparnya yang orang Dayak itu. Sementara kakak iparnya yang kedua tidak terlalu akrab dengannya. Mungkin karena memang kakak ipar keduanya itu merupakan seorang guru. Jadi dia tidak terlalu sering ikut kumpul-kumpul bersama Vivi dan kakak ipar pertama. Sementara kakak ipar pertamanya tersebut hanya seorang ibu rumah tangga, sama seperti Vivi, yang tentu banyak memiliki waktu untuk kumpul-kumpul. Di sini kita sebut saja nama kakak ipar pertama Vivi itu Aliani, dan kakak ipar keduanya adalah Wardah. Aku pulang dulu ya. Ada tugas yang harus kukerjakan. Ucap Wardah pamit pada Aliani dan Vivi. Keduanya mengangguk seraya tersenyum. Jangan-jangan kamu hamil, Vi? Ujar Aliani setelah Wardah pergi. Vivi terdiam sebentar. Ia kemudian tersenyum. Bisa saja yang dikatakan Aliani itu benar adanya. Iya ya, Kak. Aku kok tidak kepikiran ya? Nah kan, jadi kamu harus periksa ke bidan, Vi. Ujar Aliani tersenyum. Baiklah, Kak. Nanti kalau Rigen udah pulang, aku akan minta antar ke bidan. Ucap Vivi. Dengan mata yang terlihat berbinar, Aliani tersenyum. Lalu ia menyuapi adik iparnya tersebut. Sudah, Kak. Perutku rasanya mulas. Ujar Vivi sambil memegangi perutnya. Tiba-tiba, ia muntah dengan posisi masih ada di atas kasur. Vivi memuntahkan semua makanan yang tadi ia makan. Vivi masih muntah-muntah. Namun kini, ia muntah air yang begitu banyak hingga membasahi hampir seluruh kasur. Dan kemudian Vivi merasa badannya terasa sangat lemas. Vi! Panggil Aliani khawatir saat melihat Vivi jatuh ke atas kasur dengan posisi terlentang. Vivi tak menjawab. Hanyalah nafasnya yang terdengar dan raut wajah Vivi yang terlihat kesakitan. Aliani menjadi panik melihat keadaan Vivi saat itu. Ia langsung berlari keluar rumah untuk meminta tolong pada salah satu tetangga. Dan tetangga yang dimintai pertolongan itu pun bergegas mengeluarkan motornya untuk digunakan memanggil bidan. Aliani kembali ke rumah adik iparnya tersebut dan melihat Vivi sudah berdiri mematung di depan jendela kamarnya. Kamu baik-baik saja, Vi? Tanya Aliani. Iya, Kak. Aku merasa lebih enakan sekarang. Jawab Vivi. Kamu serius? Tadi itu kamu habis muntah sampai kayak benar-benar lemas gitu. Iya, Kak. Aku juga merasa aneh. Karena setelah badanku terasa lemas tadi, aku tiba-tiba merasa badanku seperti enteng, dan sakit kepalaku pun sudah hilang. Aliani mengerutkan alisnya. Matanya menatap Vivi dengan lekat. Mereka diam-diaman hingga tetangga, yang tadi dimintai tolong oleh Aliani,
datang bersama Bu Bidan. Bu Bidan tersebut menatap tetangga Vivi, seolah mempertanyakan kebenaran akan perkataannya. Saya juga tadi dikasih tahu kakak iparnya, Bu, kalau Vivi ini lemah setelah muntah-muntah. Makanya saya cepat-cepat panggil ibu. Ujar tetangga Vivi tersebut lebih dulu sebelum ditanya. Bu Bidan kemudian menghela nafas dan mengangguk. Ia juga melakukan pengetesan pada urin Vivi. Tapi rupanya hasilnya negatif. Vivi tidak sedang hamil. Negatif, Bu? Tapi adik ipar saya ini benar-benar mengalami gejala-gejala seperti orang hamil muda. Ujar Aliani seakan tak percaya dengan hasil yang disampaikan oleh Bu Bidan. Kalau semisal masih ragu, besok bawa saja ke tempat praktek saya. Biar di sana kita cek lagi menggunakan urin pertama setelah bangun tidur di pagi hari. Karena tentu lebih bagus kalau menggunakan urin pertama di pagi hari. Ujar Bu Bidan tersebut. Setelah berkata seperti itu, Bu Bidan langsung pamit pulang karena memang sedari tadi teleponnya berdering terus. Mungkin ada yang mau melahirkan. Tetangga Vivi pun pulang karena merasa Vivi baik-baik saja, tapi tidak dengan Kak Aliani. Ia masih di rumah Vivi untuk menemani Vivi sampai Rigen pulang. Malamnya, sekitar pukul 7 malam, Rigen pulang dengan diantar oleh temannya. Loh, kamu kenapa, Gen? Tanya Kak Aliani saat melihat memar di bagian pipi hingga bibir Rigen. Kena cium besi, Kak. Jawab Rigen setelah bercanda. Kamu ini, muka begitu masih bisa bercanda. Ujar Aliani. Rigen tertawa. Kemudian setelah meletakkan sepatunya di rak belakang pintu, ia pun langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan istrinya. Mukamu kenapa? Tanya Vivi kaget setelah melihat wajah Rigen. Dicium besi di tempat kerja? Ya salah, temanku kurang fokus. Tuh kan, cuma gara-gara temanmu yang kurang fokus, malah kamu yang jadi begini. Udahlah sayang, aku baik-baik saja kok. Beberapa hari juga sembuh. Vi, Gen, kakak pulang dulu ya. Ujar Kak Aliani yang saat itu sudah berdiri di depan pintu kamar. Terima kasih banyak sudah bantu-bantu di sini ya, Kak. Oh iya, ini aku ada sedikit rezeki buat kakak. Ujar Rigen seraya menghampiri Aliani yang sudah ingin segera pulang. Apa ini, Gen? Vi, aku bantu-bantu di sini bukan karena ini, tapi karena aku memang sayang sama Vivi dan sudah menganggap Vivi seperti adikku sendiri loh. Rigen tersenyum. Justru karena itu, kita sebagai saudara harus saling membantu kan, Kak? Aliani terharu melihat uang yang diberikan Rigen, dan Vivi tersenyum menatapnya dari atas kasur. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Gen. Vi, uang ini sangat membantuku sampai kakakmu gajian nanti. Setelah Aliani pergi, Rigen memutuskan untuk mandi. Dapur dan ruangan lain sudah bersih dibersihkan oleh Aliani. Biasanya kalau Vivi tidak sakit, Vivi lah yang akan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi semenjak Vivi sering sakit-sakitan, Rigen lah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga selepas pulang kerja. Tapi malam itu Rigen bisa langsung tidur, karena tidak ada lagi yang harus dibersihkan. Rigen terbangun karena badannya terus digoyang-goyangkan dengan keras oleh Vivi. Ada apa, Yang? Tanya Rigen masih dengan mata yang setengah tertutup. Kamu dengar suara itu? Tanya Vivi. Suara apa? Tanya Rigen sambil mengusap matanya. Itu kayak pasir berjatuhan ke atas atap. Rigen duduk. Ia berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh istrinya. Cuma angin itu, Yang? Bukan. Kalau angin kan cuma begitu. Kalau ini beda.
Sama seperti suara pasir bercampur kerikil yang dijarukan ke atas atap. Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Aku cuma dengar suara angin. Tiba-tiba, di atas atap terdengar seperti suara sesuatu meledak. Atau seperti suara benda jatuh yang menimpa atap, hingga membuat suara nyaring mengagetkan keduanya. Nah, kalau yang ini aku dengar. Sebentar, aku cek dulu ya. Mungkin kucing berkelahi. Ujar Regen seraya beranjak dari tempat tidur. Vivi menunggu di dalam kamar. Perasaannya sangat tidak enak sekali saat itu. Beberapa saat ditunggu, Regen tak kunjung masuk. Bahkan suaranya pun tidak terdengar. Karena khawatir, akhirnya Vivi langsung keluar untuk memastikan suaminya baik-baik saja. Namun sesampainya di luar rumah, Vivi tidak melihat keberadaan Regen. Sementara pintu rumah dibiarkan terbuka. Yang, panggil Vivi. Tapi tidak ada jawaban. Entah kemana perginya Regen. Apa mungkin ia mengejar kucing-kucing yang berkelahi itu? Sepertinya tidak mungkin. Vivi duduk di bangku kayu yang ada di teras. Ia menunggu Regen di situ. Dan sekitar kurang lebih 20 menitan, barulah Regen muncul. Wajahnya terlihat tidak seperti biasa. Kamu kemana? Ngejar kucing? Aku melihat sesuatu di atap rumah kita. Itu yang aku kejar. Tapi aku kehilangan jejaknya. Sesuatu? Maksudmu hewan atau apa? Tanya Vivi kurang paham. Perawakannya mirip manusia, tapi lincah melompat-lompat. Tangan dan kakinya sama panjang, dan kurasa itu bukan hewan. Lalu apa? Kamu jangan bikin aku takut. Sudahlah, kita masuk saja. Besok lagi ku ceritakan ya. Ujar Regen seraya menggandeng istrinya. Vivi tidak bisa tidur setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya tadi. Rasa takut mengendalikan matanya malam itu. Dan sekitar pukul 4 subuh, barulah Vivi bisa tertidur. Itu pun karena matanya sudah benar-benar mengantuk. Makan yuk. Ujar Regen membangunkan Vivi yang masih tertidur. Kamu gak masuk kerja? Loh, kamu lupa. Aku kan hari ini off. Oh iya. Habis ini kita jalan-jalan. Mau? Tanya Regen. Mau. Jawab Vivi manja. Regen tersenyum sembari mengusap kepala istrinya. Tapi tiba-tiba ia seperti tercekat saat merasa ada yang aneh di kepala istrinya. Coba menunduk, biar aku lihat kepalamu. Kenapa? Tanya Vivi. Ada luka di kepalamu. Lukanya besar dan bernanah. Kamu nggak tahu? Hah? Mana? Kok aku nggak sadar ya? Nggak ada sakit sama sekali kok. Di sisir pun nggak ada yang nyangkut. Ujar Vivi. Serius kamu? Ini lukanya besar sayang. Ujar Regen mengarahkan tangan istrinya ke arah luka di kepalanya tersebut. Iya ya, sepertinya memang besar. Aku dapat luka ini dari mana ya? Ujar Vivi bertanya-tanya. Ini harus dibawa ke dokter yang, biar lukanya bisa dibersihkan dan dikasih obat, biar cepat kering. Tiba-tiba, Vivi kembali merasakan mual yang teramat sangat di perutnya. Sampai-sampai ia langsung berlari ke arah jendela untuk memuntahkan semua isi perutnya. Melihat istrinya muntah-muntah seperti itu, Regen langsung memijit punggung sang istri untuk memberikan rasa nyaman. Tanpa dia sadari, ada segumpal kecil rambut yang keluar di antara muntah-muntah tersebut. Apa itu yang? Tanya Vivi dengan suara lemas. Muntahmu kan?
ujar Regen. Ada rambut di situ, kata Vivi. Sudah, kamu duduk dulu. Pasti rasanya mengkal di dada kan? Jawab Regen yang memang tidak bisa melihat muntahan orang, karena dia pasti akan ikut muntah juga. Coba kamu periksa, Yang. Aku lihat ada rambut. Yang, kamu kan tahu, aku... Tolong, Yang. Kepalaku pusing. Potong Vivi yang membuat Regen akhirnya mau tak mau harus melihat ke bekas muntahnya Vivi. Iya, ada rambut. Ujar Regen berakhir muntah. Kamu gak apa-apa kan? Masih bisa duduk gak? Tanya Regen. Vivi cuma menggeleng pelan. Dari raut wajahnya dapat melihat betapa kesakitannya Vivi saat itu. Aku minta tolong tetangga buat jaga kamu dulu ya. Vivi tak merespon. Akhirnya oleh Regen, Vivi ditinggalkan sendirian. Sementara ia langsung berlari ke rumah tetangganya. Saat Regen dan tetangganya itu masuk ke dalam kamar, Vivi masih terbaring di atas kasur. Ada yang sakit, Vi? Tanya tetangganya itu pada Vivi. Tapi Vivi cuma mengangguk. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sakitnya di mana? Biar aku pijat. Dari ulu hati, perut sampai kemaluanku, Mbak. Jawab Vivi dengan suara agak serak. Mungkin karena ia muntah berulang kali tadi. Kalau bagian perut ini, aku gak berani sembarang pijat, Vi. Aku oleskan minyak kayu putih saja ya. Ujar tetangganya sembari mengangkat baju di bagian perut Vivi. Mata si tetangga terbelalak, menatap memar kebiruan di perut Vivi. Memar itu cukup besar. Vi, kamu tidak sedang berkelahi dengan Regen kan? Vivi menggeleng. Di perutmu ada memar ini, Vi. Seperti bekas pukulan. Ujar tetangganya. Kebetulan saat itu Regen sedang tidak ada di sana. Karena setelah mengantarkan tetangga masuk ke kamar tadi, ia langsung pergi tanpa pamit. Kalau ada masalah cerita saja ya, Vi. Jangan dipendam. Kalau memang suamimu mukul sampai begini, kasih tahu aku. Biar ku beritahukan ke orang tuamu. Sungguh, Mbak. Kami baik-baik saja kok. Regen gak pernah mukul. Marah ngebentak pun hampir gak pernah. Jawab Vivi sambil berusaha bangkit. Untuk melihat memar seperti apa yang membuat si tetangga sampai mencurigai Regen melakukan KDRT. Kalau memar ini aku gak tahu dapat dari mana, Mbak. Karena beberapa minggu terakhir ini aku sering mendapatkan luka-luka yang aneh. Dan memang anehnya aku pun gak tahu itu luka aku dapat dari mana. Kamu serius, Vi? Gak bohong kan? Aku gak bohong, Mbak. Aduh, jangan-jangan. Tapi siapa juga ya? Toh kamu ini orangnya baik, ramah tamah. Masa iya ada orang yang tega sama kamu? Ujar tetangganya membuat Vivi tidak mengerti. Maksudnya, Mbak? Tanya Vivi meringis memegangi perutnya. Vi, jangan-jangan kamu kena santet. Ujar tetangganya. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari meja samping kasur Vivi yang membuat si tetangga sampai kaget. Astaga! Saat dilihat, ternyata foto Vivi dan suaminya jatuh, padahal tidak ada yang menyenggol. Sebaiknya kamu periksa saja ke Ustadz, Vi. Ujar tetangganya. Tidak berapa lama, Regen datang bersama orang tua Vivi. Mereka terlihat sangat khawatir saat melihat Vivi. Kita ke rumah sakit ya, Vi. Ujar ibunya. Maaf, Bu. Tapi saya rasa Vivi ini bukan sakit medis, Bu. Sepertinya ada yang mengirim sesuatu ke dia. Kalau periksa ke rumah sakit, sebaiknya jangan disuntik dulu ya, Bu. Karena penyakit non-medis ini akan semakin memburuk bila disuntik.
Ini dari pengalaman pribadi ayah saya, ujar tetangganya Vivi. Hah? Yang benar? Tanya orang tua Vivi kaget. Coba ibu lihat perut Vivi, ujar tetangganya itu. Saat baju Vivi yang di bagian perut dibuka, memang terlihat memar kebiruan yang cukup besar. Di kepalanya juga ada, mah, ujar Regen. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu, nak. Siapa yang tega berbuat seperti ini? Ujar ibunya terisak. Coba saja bawa ke Ustadz, Bu, atau orang yang paham dengan hal-hal seperti itu, usul tetangganya ikut panik. Dan sekitar setengah jaman Ustadz yang tadi dipanggil orang tua Vivi datang. Ustadz itu meminta sebotol air mineral dengan ukuran besar pada ibunya Vivi. Dan oleh Ustadz itu, air di dalam botol itu dibacakan doa-doa. Nanti minumkan air ini padanya. Lalu kemudian sisa minumnya itu diciprat-cipratkan ke seluruh kamar ini. Orang tua Vivi dan Regen mengangguk secara bersamaan. Lalu tidak lama, Ustadz pun berpamitan untuk pulang. Benar saja, setelah meminum air doa itu, Vivi mulai berangsur-angsur sehat. Namun ketika air doa itu habis, Vivi kembali jatuh sakit lagi. Setelah beberapa kali meminta air doa pada Ustadz, akhirnya Regen memutuskan untuk membawa Vivi ke kampung halamannya. Karena menurut Regen, di sana ada pamannya yang sangat lihai dengan dunia santet menyantet. Insya Allah, amang saya bisa menyembuhkan Vivi, mah, bah. Ujar Regen meminta izin pada kedua mertuanya itu. Tapi kalau misal tidak dibolehkan kami berangkat berdua, Uma dan Abah bisa ikut kok. Sekalian melihat kampung halaman saya di pedalaman, ucap Regen lagi. Akhirnya, setelah kedua orang tua Vivi berunding, mereka pun setuju untuk ikut menemani keduanya untuk berangkat ke kampungnya Regen. Dan keesokan harinya, mereka sudah siap-siap pergi. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang ditambah hal-hal aneh yang terus terjadi pada Vivi, akhirnya mereka berempat pun sampai di rumah Regen. Keluarga besar Regen menyambut kedatangan mereka dengan sangat hangat. Mereka juga terlihat khawatir saat melihat keadaan Vivi. Namun mereka harus menunggu malam nanti agar bisa langsung bertemu dengan amangnya Regen. Karena pada saat itu, amangnya Regen sedang berada di ladang. Kita panggil saja amang si Regen ini dengan nama Amang Kuncai. Hari sudah mulai gelap. Vivi masih mengeluhkan sakit di bagian ulu hati hingga kemaluannya. Bahkan kini ia juga merasakan sendi-sendinya seperti remuk. Tidak lama setelah hari gelap, Amang Kuncai datang bersama adik sepupu Regen yang tadi disuruhmu menjemput si Amang. Saat baru masuk melewati pintu, Amang Kuncai langsung tertegun melihat ke arah Vivi. Setelah beberapa saat tertegun, Amang Kuncai mendekat ke arah Vivi. Matanya terpejam dengan tangan yang ditempelkan di ubun-ubun kepala Vivi. Dia ini terkena santet dari Dayak Seberang. Santet yang sangat mematikan. Sebelum akhirnya mati, dia ini akan terus-terusan sakit. Sakit yang dari hari ke hari semakin bertambah parah. Aku tidak sanggup mengobatinya, ujar Amang Kuncai. Mata Regen melotot. Ia tidak menyangka kalau amangnya yang ia kenal selama ini sebagai ahli santet yang sangat hebat bisa mengucapkan tidak sanggup. Sehebat apa santet itu? Mang, tolong Mang. Saya mohon sembuhkan istriku, Mang. Isak Regen menyentuh kaki amangnya. aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Aku tahu Amang bisa. Katakan saja, Amang bisa kan? Aku tidak bisa, Ken. Ini terlalu berat. Baik. Kalau memang Amang tidak mau mengobati istriku, aku juga akan ikut mati bersamanya nanti. Ujar Regen dengan suara lantang, mengejutkan orang-orang yang berada di sana. Amang Kuncai menarik nafas panjang.
Ia menatap langit-langit rumah. Sebelum akhirnya ia bicara. Iblis yang diminta untuk membunuh istrimu ini meminta nyawa pengganti. Baru setelah itu dia akan melepaskan Vivi. Tapi ini iblis, Gen. Aku tahu dia tidak akan menepati janjinya. Dan nyawa yang diminta pun bukan sembarangan, Gen, tapi nyawamu. Ujar Amangkuncai, membuat orang tua Vivi yang mendengar itu langsung histeris. Aku ikhlas, Mang. Kalau aku harus jadi pengganti, asal Vivi bisa sembuh, aku siap mati untuknya. Karena aku tanpa Vivi tidak akan bisa bahagia lagi, Mang. Ucap Regen melunak. Begitupun juga istrimu. Dia tidak bertahan tanpa kamu, Gen. Kalau begitu, kami sama-sama mati saja. Buat upaya aku terkena santet yang sama, Mang. Ujar Regen tetap nekat dengan niatnya. Amangkuncai lagi-lagi menghela nafas. Ini semua sangat berat. Kalau dia menuruti Regen, ia akan kehilangan keponakannya itu. Tapi kalau tidak dituruti, Regen juga pasti akan mati bunuh diri saat istrinya nanti mati. Biarkan aku berpikir dulu, Gen. Ujar Amangkuncai akhirnya. Gen, tidak perlu kamu sampai mengorbankan dirimu. Kami ikhlas, semisal Vivi harus pergi. Mungkin itu sudah takdir dan janji Vivi, Gen. Kamu juga harus ikhlas, ya, Nak. Tanpa Vivi pun, kamu tetap jadi anak kami. Ujar ibu mertuanya. Keadaan tegang seketika menjadi haru. Regen menangis jadi-jadinya. Tiba-tiba, Saya akan ikhlas melepaskan anak saya. Tapi saya ingin orang yang menyantet anak saya ini juga mengalami hal yang serupa dengan apa yang anak saya alami. Apakah kau tahu siapa orang itu? tanya ya Vivi. Regen mengusap air matanya. Lalu ia dan ibu mertuanya saling berpandangan. Dari tadi mereka tidak ada yang berpikir untuk menanyakan dalam pelaku tersebut pada Mangkuncai. Mungkin karena terlalu sedih dan panik. Iya, Mang. Siapa orangnya? Kalau seandainya aku tahu siapa orangnya, aku akan bersujud memohon supaya dia menghentikan santet yang dia kirim ke istriku. Lagi Amang-Amang Kuncai menghela napas panjang. Sementara itu Vivi terus meringis kesakitan. Tangannya sampai gemetar menahan perutnya yang terasa sangat sakit tersebut. Pelakunya adalah orang terdekat, dekat sekali. Dia adalah sosok menantu perempuan dalam keluarga kalian. Ujar Amang Kuncai akhirnya. Bersama dengan itu, Vivi berteriak kesakitan. Bagian perutnya tiba-tiba membiru. Dan terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ menjadi syok. Ibunya Vivi dan Regen menangis jadi-jadinya sambil memegangi tubuh Vivi. Oleh Amang Kuncai, Vivi diberikan air yang sudah dimantrai. Dan dalam sekejap, Vivi menjadi tenang kembali. Ada 2 menantu perempuan di keluarga kami. Siapa dia? Ujar ayah mertua Regen dengan wajah yang merah padam menahan emosinya. Tentu saja dia marah. Orang tua mana yang tidak marah melihat putri kesayangannya jadi seperti itu. Sementara Regen tidak lagi ikut berbicara. Ia berada di samping Vivi sambil memeluknya. Dia tidak punya anak. Masih berusaha untuk mendapatkan anak. Santet ini dipicu oleh rasa marah dan dendam, rasa iri, dan rasa sakit hati terhadap suaminya. Ujar Amang Kuncai membuat orang tua Vivi seakan tidak percaya. Itu Wardah. Tapi apa yang membuatnya iri, marah, dendam pada Vivi? Vivi sama seperti dia. Vivi juga tidak punya anak.
Tanya ibu mertua Regen. Dari aku lihat, dia ini iri dengan respon dan pelakuan Regen pada Vivi. Karena suaminya tidak seperti itu. Suaminya ini lebih sering menyalahkannya karena dia belum juga hamil. Padahal segala cara sudah dilakukan keduanya untuk mendapatkan anak. Lalu karena itu suaminya berubah dan mulai membandingkan istrinya itu dengan adiknya si Vivi. Bahkan suaminya ini pernah punya selingkuhan dan sekarang sudah tidak lagi karena suaminya sudah diberikan sesuatu yang tidak bagus, semacam perunduk kotor. Tidak hanya sampai di situ, karena rasa sakit hati ini dan dendamnya mulai bermunculan. Ia berniat jahat saat melihat Vivi yang begitu bahagia diperlakukan seperti ratu oleh Regen. Tidak seperti dia malah diperlakukan sebaliknya oleh suaminya sendiri. Tujuan dia menyantet Vivi supaya adik tersayang suaminya itu menderita dan mati. Menderita sakit dan kehilangan jika Regen menggantikannya. Dan jika tidak, maka Vivi akan mati secara perlahan dengan rasa sakit dan tersiksa. Ayah mertua Regen terdiam. Nafasnya terdengar berat. Apapun itu, tidak seharusnya dia melakukan ini semua pada Vivi. Vivi di sini tidak bersalah. Yang salah itu suaminya. Kenapa dia melakukan ini pada Vivi? Malam semakin larut. Setelah dirasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Amang Kuncai lalu pamit pulang. Regen masih memeluk Vivi sambil menangis. Sementara mertuanya terlihat melamun dengan berbagai macam pikiran yang kusut. Pagi-pagi sekali Regen pergi. Ia sama sekali tidak pamit pada mertuanya maupun Vivi. Keluarganya yang ada di rumah pun tidak ada yang tahu Regen pergi kemana. Regen mengetuk pintu rumah kayu tersebut dengan keras. Tidak beberapa lama, muncul Amang Kuncai di belakang Regen. Yang ternyata saat itu Regen sedang berada di rumah Amang Kuncai. Mau apa lagi kamu, Ken? Tolong saya, Mang. Saya ingin menggantikan Vivi. Dan saya juga ingin agar orang yang sudah membantu Vivi begini, itu mati. Kamu ini sudah gila, kan? Kamu itu keponakanku. Mana mungkin aku sanggup untuk membuatmu menjadi pengganti seperti syarat yang diberikan iblis itu. Ujar Amang Kuncai. Aku memang sudah gila, Mang. Dan aku akan semakin gila jika Amang tidak mau membantuku. Apa Amang harus menontonku bunuh diri dulu, baru Amang akan membantu? Bantu aku, Mang. Aku hanya ingin kematianku bisa menyelamatkan perempuan yang kusayangi. Baiklah. Kalau memang itu maumu, aku akan mengabulkannya. Ujar Amang Kuncai dengan suara bergetar. Regen menatap Amang Kuncai. Ia senang karena akhirnya amangnya itu mau menuruti keinginannya. Namun ia juga sedih saat tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi rasa sayang dan cintanya terhadap Vivi mengalahkan ketakutannya tentang kematian. Ia rela melakukan apapun demi Vivi. Bahkan menukar nyawa pun ia sanggup. Terima kasih, Mam. Malam ini bersiaplah. Kita akan melakukannya malam ini. Tubuh Vivi masih terbaring. Namun memar-memar di tubuhnya sudah mulai menghilang. Setelah ritual itu, tampaknya Regen masih biasa-biasa saja. Meski hal-hal yang tidak masuk akal mulai terjadi. 1 minggu telah berlalu. Dan hari itu Vivi, Regen dan juga kedua mertuanya akan kembali pulang. Kau tidak mau tinggal di sini saja, Ken? Tanya Amang Kuncai yang melihat Regen seperti sedang menahan sakit. Mendengar pertanyaannya Amang Kuncai, kedua orang tua Vivi langsung menatap Regen. Dari tatapan itu tampak mereka sangat khawatir dengan menantunya tersebut. Aku hanya sedikit kelelahan, Mang. Dan aku juga harus masuk kerja lagi, Mang. Jawab Regen dengan suara bergetar. Entah sampai kapan ia akan merahasiakan semua ini dari Vivi. Di sini,
Vivi belum tahu kalau Regen yang menggantikannya menyandang santet tersebut. Dan sebetulnya orang tua Vivi sudah melarang. Namun niat Regen sudah bulat. Sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kedua mertuanya dimintanya untuk merahasiakan semuanya dari Vivi, agar Regen dan Vivi bisa menikmati hari-hari mereka dengan damai tanpa pikiran macam-macam. Karena Regen ingin membuat kenangan indah bersama Vivi di akhir-akhir hidupnya, yang mungkin tidak akan lama lagi. Amang Kuncai menatap kepergian keponakannya tersebut dengan raut sedih. Ia bertekad akan membalaskan semuanya. Ia tidak akan melepaskan orang itu. Singkat cerita, saat mereka tiba di kampung halaman Vivi, rupanya Wardah dan kakak laki-laki Vivi sudah pergi. Tidak ada yang tahu mereka kemana. Bahkan mereka sama sekali tidak pamit pada Aliani dan suaminya. Aliani langsung memeluk adik iparnya itu. Aku rindu sekali sama kamu, Vi. Kamu gak apa-apa kan? Kamu bebek saja kan sekarang? Tanya Aliani. Aku bebek saja, Kak. Untung amangnya Regen berhasil menyembuhkanku. Syukurlah. Tapi siapa pelakunya, Vi? Vivi menatap kedua orang tuanya. Sepertinya ia tidak ingin lagi mengungkit siapa pelakunya. Ia bisa sembuh saja. Vivi sudah sangat berterima kasih. Orang jauh, Kak. Aliani menatap Vivi dengan alis yang mengkerut. Kamu bohong, Vi. Aku tahu kamu bohong. Ujar Aliani yang memang sangat hafal dengan sosok adik iparnya tersebut. Vivi menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya. Betul, Kak. Aku gak bohong. Kamu gak kerja? Tanya Vivi pada Regen yang masih tidur di balik selimut. Aku masih mau libur. Aku mau menyegarkan pikiran kita terlebih dahulu. Setelah semua hal yang terjadi ini, aku rasa kita butuh liburan. Saat selimut dibuka, Vivi mengerutkan alisnya menatap Regen. Wajahmu pucat sekali, Yang. Kamu sakit? Cuma sedikit lelah saja. Makanya aku ingin liburan, Yang. Biar nanti segar lagi. Hari itu juga mereka pergi berlibur. Dan setelah 1 minggu, mereka pun pulang. Di sini keadaan Regen benar-benar sudah sangat menahan rasa sakitnya. Namun ia tetap berusaha menikmati kebersamaannya bersama sang istri tercinta. Hari itu, Regen muntah-muntah, sama seperti Vivi sebelumnya. Di muntahannya terdapat gumpalan rambut. Kamu kenapa, Yang? Tanya Vivi dari luar kamar mandi. Kayaknya aku masuk angin, Yang. Jawab Regen dengan suara bergetar. Dadanya benar-benar terasa sangat sakit. Aku buatkan untalannya, ujar Vivi. Di dapur, Vivi membuatkan untalan untuk memburu angin. Berupa lada yang dihaluskan, lalu dicampur sedikit air dan dibulatkan. Regen keluar kamar dengan memakai setelan baju kerjanya. Ia lalu pergi ke dapur menemui Vivi yang sedang menyediakan sarapan untuknya. Itu diminum dulu untalannya, biar cepat enakan perutmu. Regen duduk sambil memegangi kepalanya. Rasa sakit yang teramat sangat di bagian kepala, ulu hati dan perut, membuatnya hampir tidak bisa bangun. Namun tetap Regen mencoba menguatkan diri, agar tidak tumbang lebih dulu. Kenapa gak habis, Yang? Apa masakanku kurang enak ya? Tanya Vivi saat melihat Regen hanya memakan 1 suap makanan yang ia siapkan. Kamu tahu kan, perut sedang tidak enak, ujar Regen seraya beranjak dari duduknya. Ia akan pergi bekerja hari itu. Vivi memeluk Regen. Entah kenapa hari itu ia seperti sangat merindukan suaminya. Padahal mereka selalu bersama sepanjang waktu. Kamu hati-hati ya, ucap Vivi. Kamu juga ya, balas Regen tersenyum simpul. Setelah suaminya pergi,
Vivi memulai pekerjaan rumahnya, dari merapikan tempat tidur, mencuci pakaian, piring, dan lain-lain. Namun tidak berapa lama, setelah ia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, ia mendengar suara seseorang manggil-manggil namanya dari luar rumah. Dengan malas, Vivi membukakan pintu. Di situ terlihat seorang teman kerja suaminya, datang dengan wajah yang sangat panik. Ada apa ya? Tanya Vivi. Regen, Regen, Kau sebaiknya ke rumah sakit sekarang. Regen sudah dibawa ke rumah sakit. Maksudmu bagaimana? Regen sakit apa? Rumah sakit mana? Kau jangan membuatku khawatir, ujar Vivi. Regen jatuh saat bekerja. Dia tidak sadarkan diri. Sebaiknya kau sekarang ikut aku. Merasa tak percaya dengan ucapan teman suaminya tersebut, Vivi pun meminta ditemani para tetangganya. Dan setelah tetangga Vivi datang, mereka pun mengikuti teman Regen tersebut. Di sepanjang jalan, jantung Vivi berdegup sangat kencang. Perasaannya was-was tak karuan. Saat itu, ia berdoa semoga apa yang dikatakan teman suaminya tadi hanyalah kebohongan. Namun saat mereka memasuki parkiran rumah sakit, kaki Vivi menjadi lemas. Ia hampir tidak bisa berjalan karenanya. Untungnya tetangga Vivi yang baik itu membantunya berjalan dengan cara dipapah. Setibanya di salah satu ruangan, terlihat seorang terbaring dengan kain putih menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya. Vivi berjalan ke arah orang yang ditutupi kain putih tersebut. Dan saat dibuka, terlihat wajah Regen yang sudah pucat di sana. Melihat itu, Vivi langsung menangis dan berusaha membangunkan suaminya. Teman suaminya yang tadi mengantarkannya menatap ke dalam ruangan itu dengan penuh kesedihan. Tetangga Vivi berusaha menenangkannya. Ia memeluk tubuh Vivi dengan erat. Hingga tiba-tiba, Vivi jatuh pingsan. Bisa tolong kau panggilkan orang tuanya Vivi? Ujar tetangganya itu pada teman Regen tadi. Tanpa diminta 2 kali, lelaki itu langsung beranjak pergi untuk memanggil kedua orang tua Vivi. Saat orang tuanya datang, Vivi masih menangis dan dipeluk oleh tetangganya. Singkatnya, jenazah dibawa pulang dan bersiap akan dimakamkan. Vivi masih menangis tak mau melepaskan pelukannya pada tubuh Regen. Dirinya pun tak lagi ia rawat, hingga tubuhnya menjadi semakin kurus. Sampai di suatu hari, orang tuanya mendengar Vivi tertawa-tawa di dalam kamarnya. Awalnya mereka mengira kalau Vivi sedang bermain bersama keponakannya. Tapi ternyata, saat pintu kamar dibuka, Vivi hanya seorang diri di sana. Vivi terlihat sangat bahagia, sambil terus berbicara sendiri. Matanya lekat menatap tembok yang ada di depannya. Ia terus berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan Regen, karena Vivi selalu memakai kata yang di setiap awal maupun akhir kalimatnya. Orang tua Vivi yang awalnya senang karena mengira Vivi sudah mengikhlaskan Regen, mendadak jadi tak karuan hati kala melihat anak mereka yang sudah seperti orang kehilangan kewarasan. Akhirnya mereka mencoba untuk memanggil Ustadz lagi, guna meruqyah Vivi. Tapi setelah ruqyah pun, Vivi masih sama seperti sebelumnya. Kadang ada waktu saat Vivi menangis sampai sesenggukan. Kadang juga ia tertawa nyaring, sampai benar-benar membuat kaget seisi rumah. Dan ada juga di mana ia terus berbicara tanpa henti selama berjam-jam. Bahkan tidak sekali 2 kali, ia mencoba melukai dirinya sendiri, maupun menyerang orang tuanya dan Aliani yang mengantarkan makanan untuknya. Karena hal itulah, Vivi kemudian dipasung dan dibiarkan di dalam kamar. Namun sampai sekarang pun, Wardah dan suaminya tidak pernah kembali. Mereka pergi entah kemana, tidak ada yang tahu. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya.
Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Dayun, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.